kita akan membahas suatu bab yang berjudul senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, di sini sudah dijabarkan atau dirincikan beberapa materi yang akan kita pelajari. Untuk materi senyawa hidrokarbon sendiri terdiri dari beberapa pokok materi. Yang pertama itu adalah kekhasan atom karbon, yaitu hidrokarbon itu sendiri, meliputi ada jumlah ikatan, bentuk rantai, dan kedudukan atom karbon tersebut. Kemudian yang kedua ada penjelasan jenis-jenis senyawa hidrokarbon yang akan kita bahas, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, adapun materi ini masih hanya seputar senyawa hidrokarbon, sedangkan nanti setelah itu selesai baru kita akan berlanjut ke materi minyak bumi. Kan 3 gambar yang ada pada slide ini. Di situ ada gambar kayu yang dibakar, kertas yang dibakar, dan daging yang dibakar. Terus kemudian, apakah kesamaan dari ketiga gambar di atas? Nah, kesamaannya adalah sama-sama dibakar yang pertama. Yang kedua, kesamaannya produk hasil pembakaran tersebut ada sesuatu yang sama, yaitu yang pertama, kayu menjadi hitam, kehitaman, terus kemudian kertas juga, dan begitu juga dengan yang ada di daging. Nah, jadi mereka itu sama-sama menghasilkan warna kehitaman dari hasil pembakaran. Terus kemudian kenapa itu bisa terjadi? Kalau mereka mempunyai hasil yang sama, otomatis mereka mempunyai senyawa yang menyusun dari ketiga barang tersebut. Itu senyawa penyusunnya itu seharusnya juga sama, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi berdasarkan penelitian, jadi 3 barang ini tersusun dari senyawa yang sama, golongan yang sama, yaitu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon. Terus kemudian hidrokarbon itu apa? Kalau kita identifikasi dari namanya itu sudah sedikit terlihat. Nah, kalau hidro itu ciri khas dari unsur H, sedangkan karbon itu ciri khas dari unsur C. Jadi kurang lebih senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur C dan H. Jadi dia tersusun dari 2 komponen tersebut. Jadi senyawa hidrokarbon juga ada penyusun dari unsur lain, bisa ada tambahan dari unsur O, N, S. O itu oksigen, N itu nitrogen, S itu sulfur, dan masih ada yang lain juga. Nah, terus kenapa mereka jadi hitam? Jadi senyawa karbon atau terkhusus unsur karbon, apabila dia dibakar, dia akan terurai, lama-kelamaan akan terurai menjadi arang yang berwarna hitam. Jadi warna hitam itu merupakan hasil pembakaran dari unsur karbon. Nah, adapun senyawa hidrokarbon ini merupakan penyusun terbanyak senyawa-senyawa yang ada di alam, khususnya pada makhluk hidup. Jadi hampir semua secara menyeluruh, hampir semuanya itu terdiri dari unsur atau senyawa hidrokarbon, karena dia memang berasal dari makhluk hidup kebanyakan. Terus kemudian kita bahas terkait penggolongan senyawa. Senyawa dahulu itu dibagi menjadi dua kelompok besar penggolongannya, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Apa sih perbedaannya? Mungkin kalian sudah sering mendengar istilah-istilah ini. Biasanya di tempat sampah ada tempat sampah untuk organik, tempat sampah anorganik, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas apa sih perbedaan dari 2 penggolongan tersebut. Nah, kita bahas dulu dari definisi yang terdahulu. Terdahulu itu organik, kita sebut suatu senyawa itu sebagai senyawa yang organik, senyawa organik apabila dia berasal dari makhluk hidup atau sisa makhluk hidup. Sedangkan yang anorganik itu adalah senyawa di luar makhluk hidup. Jadi patokannya kalau dahulu itu berdasarkan sumbernya. Nah,
Jadi segala suatu senyawa yang berasal dari makhluk hidup itu kita sebut sebagai senyawa organik. Contohnya seperti apa? Misal ada protein, ada karbohidrat, terus kemudian ada apa lagi? Ada lemak dan lain-lain. Itu kita sebut sebagai senyawa organik. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang di luar makhluk hidup, bisa garam, NaCl atau senyawa lain, kurang lebih seperti itu. Nah, namun definisi ini sedikit bergeser. Kenapa? Nah, ini tahunnya agak salah, ini bukan tahun 1982 tetapi tahunnya adalah 1828. Pada tahun 1828 ada seorang ilmuwan dari Jerman. Dia namanya adalah Friedrich Wöhler. Wöhler O-nya itu sebenarnya ada titik duanya seperti ini. Wöhler. Nah, dia itu melakukan suatu penelitian di mana penelitiannya itu dia bisa menghasilkan urea dengan hasil sintesis atau menghasilkan urea di laboratorium. Di laboratorium atau dengan kata lain dia membuat urea di luar makhluk hidup. Sekedar informasi, urea adalah hasil sisa dari metabolisme makhluk hidup. Jadi dia termasuk senyawa organik. Namun ternyata Friedrich Wöhler dia bisa membuat atau mensintesis urea dengan penelitian dia. Jadi tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, setelah itu semakin banyak senyawa organik yang bisa disintesis di luar tubuh makhluk hidup. Nah, semenjak saat itu kemudian definisi dari organik dan anorganik itu bergeser. Bukan berdasarkan sumbernya, tapi berdasarkan sifat dari senyawa tersebut. Nah, sifatnya bagaimana? Kurang lebih perbedaan sifat senyawa organik dan anorganik bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah, di situ ada banyak. Mungkin bagi kalian masih apa ya? Sedikit susah, banyak sekali istilah-istilah baru semacam ada titik didih, titik leleh, kemudian ada apalagi rantai karbon. Nah, itu belum kita pelajari memang, tapi mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk senyawa organik dia bisa membentuk ikatan kovalen, sedangkan yang anorganik itu membentuk ikatan ion dan kovalen. Sedangkan yang kedua, senyawa organik itu bisa membentuk rantai karbon, sedangkan senyawa anorganik itu tidak. Nah, apa itu rantai karbon? Nah, jadi ketika satu atom C berikatan dengan atom C lain itu akan membentuk suatu rantai yang panjang yang terdiri dari unsur karbon. Nanti akan kita bahas pada materi ini lebih lanjut. Kemudian kalau senyawa organik itu bersifat non elektrolit, sedangkan yang senyawa anorganik itu bisa bersifat non elektrolit maupun elektrolit. Terus kemudian kalau organik senyawa itu berlangsung relatif lambat, sedangkan yang anorganik itu cepat. Terus kemudian titik didih dan titik leleh rendah. Titik didih itu adalah titik atau titik suhu di mana suatu senyawa itu mendidih. Nah, kalau air itu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, untuk setiap senyawa itu beda-beda. Nah, kalau titik leleh itu perubahan dari fase padat menjadi fase cair. Jadi, titik melelehnya itu pada suhu berapa. Sedangkan kalau senyawa anorganik itu cenderung tinggi. Terus yang terakhir itu senyawa organik itu hanya larut dalam pelarut organik, sedangkan senyawa anorganik larut dalam pelarut anorganik. Contohnya adalah air. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya bagaimana cara ilmuwan menunjukkan karbon dan hidrogen dalam suatu senyawa karbon atau senyawa hidrokarbon. Nah, jadi kita tidak boleh langsung asal percaya tanpa adanya bukti ya. Jadi di sini para ilmuwan itu menentukan apakah dalam suatu zat, misal itu apakah kayu, daging atau apapun itu, dia mengandung karbon atau senyawa hidrogen itu ada metodenya. Untuk videonya mungkin nanti bisa kalian browsing di YouTube, banyak sekali. Mau saya cantumkan tapi agak kesusahan. Jadi nanti bisa dicari terkait identifikasi senyawa karbon
Dengan kata kunci itu nanti akan banyak video yang muncul terkait percobaan mengidentifikasi senyawa karbon. Nah, kemudian untuk lebih simpelnya, jadi adanya suatu unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik secara lebih pasti dapat ditunjukkan melalui percobaan sederhana dengan cara pembakaran. Jadi karbon kalau dia dibakar, ketika dia dibakar, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kita akan menghasilkan dua produk ini untuk mengidentifikasinya. Nah, gas karbon dioksida itu apabila dialirkan ke air kapur itu akan menjadi keruh karena adanya zat CaCO3. Nah, ketika kalian misal membakar, kalau saya dulu itu membakar gula saya bakar, terus kemudian gas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dialirkan ke air kapur. Nah, lama-kelamaan air kapur tersebut akan menjadi keruh karena adanya CaCO3. Kalau seumpama keruh, otomatis sampel yang kita bakar itu adalah senyawa organik yang mengandung karbon. Seumpama tidak keruh, otomatis tidak ada karbon di situ. Terus kemudian cara mengidentifikasi H2O-nya dari mana? Kalau H2O itu ketika dilewatkan pada kertas kobalt biru, kertas kobaltnya akan menjadi merah muda. Kurang lebih seperti itu. Namun yang perlu diketahui bahwa senyawa organik itu umumnya jauh lebih mudah terurai daripada senyawa organik. Itu cuma informasi tambahan. Jadi di sini adalah sedikit informasi ya cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam suatu sampel. Nah, untuk kalau dulu itu kurang lebih nanti ada tabung reaksi, kebanyakan dari video yang ada di YouTube juga seperti itu. Kalian bisa lihat di sini akan diberi sampel, terus kemudian nanti akan dipanaskan ke api. Terus kemudian ini ditutup ganjalan dan nanti gas yang dihasilkan di sini ada selang dialirkan ke suatu sampel suatu zat yang diinginkan. Misal di sini ada CaCO3. Nah, nanti kelamaan CaCO3 akan keruh apabila terdapat CO2. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di YouTube, ada banyak sumber di situ. Nah, selanjutnya tadi itu sempat kita bahas bahwa senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon itu sangat banyak di alam, atau bisa dibilang jumlahnya itu jauh melebihi senyawa anorganik yang ada. Karena memang senyawa karbon itu memiliki ciri khas kenapa dia bisa membentuk kombinasi senyawa yang sangat banyak. Nah, di sini kita akan sedikit bahas kekhasan atom karbon itu apa saja. Nah, jadi kita identifikasi dulu. Ini mungkin tidak perlu diperhatikan dulu, nanti jangan, daripada kalian agak bingung. Jadi senyawa karbon itu memiliki nomor atom 6. Sesuai dengan nomornya dia berada di periode kedua dan memiliki 2 kulit atom. Nah, di sini ada konfigurasi elektronnya, di sini berdasarkan Bohr dan ini yang mekanika. Itu yang mekanika yang angka 222, yang ini di atas ya seharusnya. Jadi 1s2, 2s2 dan 2p2. Dari situ kita bisa ketahui bahwa dia memiliki elektron valensi sebesar mempunyai 4 elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi ini adalah keistimewaan yang pertama. Jadi dia mempunyai 4 elektron bebas, 4 elektron yang belum berpasangan. Jadi dia bisa menggunakan 4 elektron itu untuk berpasangan dengan atom lain atau atom unsur lain juga bisa. Jadi dia mempunyai 4 elektron. Ini termasuk jumlah yang banyak. Pada unsur lain ketika tidak ada pengecualian itu tidak ada yang lebih banyak dari karbon. Yang lain itu yang bisa digunakan untuk berikatan biasanya hanya 2, 3 atau bahkan 1. Jadi karbon merupakan salah satu yang mempunyai pasangan elektron valensi yang banyak dan itu bisa digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Kemudian karena banyaknya elektron tersebut yang bisa digunakan untuk berikatan itu menyebabkan variasi dari ikatan yang terbentuk juga akan banyak.
Terus kemudian keistimewaan yang kedua yaitu atom karbon relatif kecil. Kenapa relatif kecil? Karena dia hanya memiliki 2 kulit atom, sehingga semakin kecil kulit atom semakin sedikit, otomatis jari-jari semakin kecil. Semakin kecil jari-jari, otomatis ikatan yang terbentuk dengan atom lain, ikatan akan semakin kuat. Hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan dari atom karbon. Terus kemudian, karena hal tersebut juga, atom karbon itu bisa membentuk ikatan rangkap 2 maupun 3, atau ditulis semua 3. Jadi karena atom karbon yang relatif kecil tersebut, jadi atom karbon itu bisa membentuk ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, di sini ilustrasi ini hanya sekedar ilustrasi ya, jangan dipikir berat-berat terlebih dahulu. Nanti kita akan lebih perdalam lagi. Nah, adapun pokok bahasan yang perlu dicatat adalah yang pertama, dia memiliki keistimewaan. Yang pertama itu yang ini, 4 elektron valensi, dan yang kedua adalah dia memiliki ukuran yang relatif kecil, sehingga ketika dia berikatan dengan atom lain, ikatan yang terbentuk adalah ikatan yang kuat. Dan dia juga bisa membentuk ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3.